Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danisindya Mulyana, NIM 190803101049. Di sini saya akan menjelaskan tantangan SDM dalam menghadapi perubahan di era globalisasi. Apa itu globalisasi? Globalisasi merupakan proses mendunia dengan tingkat perubahan yang cepat dan radikal di berbagai aspek kehidupan manusia karena adanya teknologi. Kini kita merasa dunia semakin menyusut dengan kecanggihan teknologi. Kita tidak tersekat lagi oleh ruang dan waktu. Dengan teknologi kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja dan kapan saja dan di mana saja. Tetapi di balik kecanggihan dan perubahan yang terjadi dapat menimbulkan ketimbangan jika kita tidak siap dengan adanya perubahan, sehingga bisa terjadi ketimpangan budaya yang tentunya akan merugikan kita. Yang kedua, tantangan MSDM. Tujuan dari MSDM sendiri ialah meningkatkan kontribusi sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara sosial dan etis. Ini bukan tugas yang mudah, karena mengandung arti bahwa tujuannya bukan hanya untuk kemaslahan organisasi, tetapi juga untuk kemaslahan masyarakat secara lebih luas. Untuk mewujudkan ini, MSDM menghadapi berbagai macam kendala yang dapat bersumber dari luar atau dari dalam organisasi itu sendiri, yang disebut tantangan-tantangan MSDM. Tantangan-tantangan itu secara lebih spesifik dapat bersumber dari tantangan eksternal dan tantangan internal. Tantangan eksternal itu sendiri adalah keseluruhan keadaan atau perubahan-perubahan yang bersumber dari lingkungan eksternal, yang dapat menyulitkan dan menghambat usaha peningkatan fungsi sumber daya manusia untuk mendukung dan membantu organisasi mencapai tujuannya. Setelah itu ada juga tantangan internal. Tantangan-tantangan organisasi merupakan elemen-elemen yang berasal dari organisasi yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kegiatan manajemen sumber daya manusia. Setelah itu ada juga tantangan dan kebijakan kepegawaian. Keadaan dan berpengaruh-pengaruh lingkungan eksternal seperti tenaga kerja, ekonomi, politik, hukum, sosial, dan organisasi dapat mengakibatkan masalah-masalah seperti biaya tenaga kerja, khususnya tenaga kerja terlatih. Peningkatan biaya tenaga kerja dapat terjadi akibat perubahan ekonomi. Selanjutnya ada strategi sumber daya manusia. Strategi sumber daya manusia mendukung pengimplementasikan strategi korporat dan perlu diterjemahkan dalam aktivitas-aktivitas SDM, kebijakan-kebijakan, program-program yang sejalan dengan strategi perusahaan. Ketidaksesuaian antara strategi SDM dan strategi perusahaan akan mempengaruhi pencapaian sasaran perusahaan. Aktivitas-aktivitas SDM dalam menghadapi perubahan di era globalisasi. Yang pertama, prediksi SDM perlu dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif melalui penelitian SDM. Yang kedua, rekrutmen dan seleksi harus mendasar pada faktor kemampuan kepribadian yang positif, bermotivasi tinggi, nilai-nilai yang menjunjung misi dan visi, serta strategi masa depan, misalnya kreativitas, kemampuan perubahan cepat, potensi berkembang, serta berkemampuan dan berkemauan belajar terus-menerus. Yang ketiga, orientasi perlu dilakukan dengan mendasar pada budaya perusahaan. Yang keempat, pelatihan serta pengembangan perlu mengacu pada komponen motivasi dan nilai-nilai yang diharapkan serta hasilnya harus dapat diukur. Yang kelima, pemeliharaan perlu dilakukan dengan memperhatikan hak dan kewajiban karyawan secara seksama. Kompensasi yang mendasar pada suatu pertimbangan yang efektif dan adil, insentif
atau tunjangan harus dipertimbangkan dengan seksama dan berdasarkan persentase. Yang selanjutnya, yang keenam, penilaian prestasi perlu benar-benar menilai prestasi karyawan secara tepat dan berorientasi pada pengembangan karyawan. Yang ketujuh, penanaman nilai yang menekankan pada paradigma learning organisasi dan budaya organisasi yang berorientasi pada profesionalisme. Yang kedelapan, memperlihatkan faktor-faktor eksternal strategi perusahaan yang berorientasi Kesimpulannya, sumber daya manusia merupakan elemen inti dari sebuah perusahaan, apapun bentuk dan tujuan perusahaan tersebut. Perusahaan diciptakan mendasar visi kepentingan manusia dan dalam menjalankan misinya dikelola oleh manusia. Oleh karena itu, manusia merupakan faktor utama dalam segala aktivitas suatu organisasi atau perusahaan. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan merupakan sarana untuk membangun sumber daya manusia dalam menghadapi era globalisasi yang penuh tantangan. Kegiatan pelatihan dan pengembangan tidak dapat diabaikan begitu saja, terutama dalam memasuki era persaingan yang semakin ketat, tajam, dan berat. Juga merupakan fundamental bagi sumber daya manusia. Sekian presentasi dari saya.